Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Kayaknya intronya aneh banget ya kayak gitu. Ulang. Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi guys, di video kali ini bakalan sedikit berbeda daripada video-video sebelumnya. Di video sebelumnya kan gue biasanya tuh kalau ngomong sendiri, kalau bikin video apa-apa sendiri gitu. Nah, kali ini gue tuh bakalan kedatangan bintang tamu gitu. Bintang tamu ya ceritanya. Jadi di sini gue bakalan ngomong-ngomong sama teman gue satu angkatan. Dia ini namanya Rewen Alif. Dia tuh teman teknik sipil gue angkatan 2018 di ITS juga. Di sini kita bakalan ngomongin tentang seputar jurusan teknik sipil, kayak dunia perkuliahannya gimana, terus gimana dia bisa masuk teknik sipil dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bakalan ngomong di sini lewat Zoom karena dia beda kota sama gua di Jakarta, dia itu dari pokoknya nanti kalian lihat sendiri ya dia dari mana. Jadi ini bakalan seru banget sih karena biasanya kan gue kalau bikin video itu sendiri. Kali ini ada bintang tamu yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian biasa lihat video gua tentang jurusan teknik sipil, itu kan biasanya tentang perspektif gua, tentang sudut pandang gua. Nah, kali ini kalian bisa lihat dari sudut pandang orang lain tuh gimana tentang jurusan teknik sipil. Jadi ya langsung aja kita mulai ya. Halo Alif, gimana kabarnya Alif? Alhamdulillah, Vi, baik. Alhamdulillah ya. Hari ini benar-benar cerah banget, hari Jumat ya. Sebenarnya nggak cerah juga sih, tadi habis hujan terus sekarang udah reda. Kalau di tempatnya Alif gimana nih? Cerah nggak? Ya, sepertinya Alhamdulillah sih, baik. Cuma mendung-mendung gitu. Nggak panas, tapi ya nggak kayak deras banget gitu. Enak kok. Alif, coba dong mungkin biar yang lain kenal gitu. Coba Alif perkenalkan diri dulu gitu. Oke, halo teman-temannya, teman-teman YouTube-nya Raffi. Perkenalkan, nama aku Rewin Alif. Biasanya teman-teman tuh pada manggilnya Rewin atau Alif. Kadang kalau yang baru kenal tuh Rewin kan soalnya mesti orang nyebutnya nama depan. Tapi kalau yang udah kenal banget mesti Alif. Kemudian asal aku tuh dari Ngawi. Ngawi itu kota di Jawa Timur yang paling barat. Jadi kalau kalian setting-setting gitu, Ngawi itu dekatnya sama Solo sama dekatnya Kota Madiun. Oke, berarti Alif ini dari Ngawi, Jawa Timur ya guys. Buat kalian yang misalnya belum tahu, coba kalian search di map ya gimana. Oke, ini kita bakalan ngomongin tentang gimana sih awal Alif itu bisa masuk di jurusan teknik sipil gitu kan. Di SMA itu kan pasti masa-masanya masih bimbang banget nih. Aduh, gue pengen pilih jurusan apa. Nah, kalau Alif ini, kenapa Alif itu bisa masuk jurusan teknik sipil? Coba dong diceritain kayak pengalamannya dari gimana bisa terpikir buat pilih jurusan teknik sipil sampai bisa masuk di jurusan teknik sipil itu. Oke. Jadi kalau alasannya ya, yang pertama itu sebenarnya gini teman-teman. Kalau aku sendiri awalnya tuh malah nggak tahu teknik sipil itu apa. Jadi pengennya itu arsitek malahan. Lucu gak sih kayak, waduh kok bisa tiba-tiba melenceng gitu ke sipil. Jadi gini, awalnya tuh kan aku kayak ada ketertarikan gitu ke seni gitu kan ya. Dari kecil emang kayak udah sering ikut pernah lomba kayak menggambar gitu, mewarnai lah kan biasa anak TK gitu. Terus itu sampai SD sampai SMP tuh pernah ikut kayak FLS 2N tapi ya nggak juara ya, alhamdulillah, tapi cuma masuk 10 besar. Dari situ terus akhirnya kayak berlanjut sampai kelas 3 SMP. Nah, tapi pas waktu SMA tuh kayak udah gak terlalu mengikuti karena banyak kesibukan lainnya. Nah, waktu itu kayak terpikirkan gitu loh, pengen ke jurusan yang mana kayak bisa desain gitu, tapi bukan yang mendesain banget gitu. Jadi aku kan juga kayak suka pelajaran yang ada matematikanya ataupun ya kayak bisa dibilang yang nggak terlalu kalau seni kan gini, seni kan lebih kita menghayal, terus harus itu kita harus mengimprovisasi kan. Jadi aku kayak tipe yang ya harus ada dasarnya gitu loh. Kalau seni kan itu kayak nggak bisa saklek, nggak bisa ada dasarnya gitu. Oh ya, maksudnya tuh kayak lebih suka yang kayak eksak gitu ya, yang ada dasarnya kan. Kalau misalnya seni kan harus kayak ngarang-ngarang gitu ya. Jadi Alif tuh lebih suka jadi ya. kayak dicombine gitu. Jadi Ngerti. setelah itu kan aku udah kelas 2. Oke, aku udah pengen ambil arsitektur. Habis itu sama guru aku disaraninnya buat ambil teknik sipil aja. Aku kaget, teknik sipil apa ya teknik sipil? Aku searching kan dari kelas 2 SMA. Oh, teknik sipil tuh kayak arsitek tapi dia tuh banyak hitungannya. Oke, aku udah mantepin kalau aku pengen teknik sipil. Nah, saat itu aku juga masih bingung masalah univnya mau kemana. Nah, kalau kebanyakan ya kalau di tempat aku itu orang-orangnya pada ke daerah entah Jogja ataupun entah Solo. Jadi kalau nggak di UNS, UGM, jarang yang ke arah timur. Maksudnya ya ada, cuma itu kalau ke ITS tuh kayak jarang gitu loh. Nah, aku berusaha lah untuk menjaga nilai raport. Jadi
ya walaupun nggak tinggi-tinggi banget lah, tapi kalau nggak tuh konsisten naik ya walaupun dikit-dikit gitu. Jadi guys, Alif ini tuh dia tuh masuk teknik sipil itu lewat jalur SNMPTN, jalur undangan. Nah, di sini gue bakalan tanya-tanyain gimana Alif itu bisa masuk ke jalur undangan. Alif, mungkin bisa kamu ceritain gimana caranya tuh biar bisa keterima di jalur undangan ITS teknik sipil gitu. Jadi kalau undangan itu zaman kita dulu ya, itu namanya SNMPTN ya. Ya, betul. Gak tahu nanti kalau kedepannya mungkin penonton YouTube-nya Raffi yang semakin meningkat, entah sebenarnya apa, ya kan? Jadi waktu itu ya, kalau kalian tahu, kalau pas waktu zaman kita kan, jadi pakai nilai raport, kita satu sekolah itu kayak dapat jatah gitu dari pemerintah, khususnya dari Kemendikbud untuk bisa mendaftar SNMPTN. Waktu itu alhamdulillah aku dapat kuota untuk bisa mendaftar. Nah itu cuma bisa daftar doang teman-teman, belum kita terima. Setelah itu ya mengikuti prosesnya. Yang penting tuh kalau menurutku ini sih, kadang tuh banyak orang yang meremehkan administrasi. Jadi misalkan kayak suruh scan ini tapi padahal scan-nya pakai HP. Padahal itu ini ya kayak orang-orang itu yang penilai itu kadang lihatnya kalau kurang jelas tuh kayak langsung dibuang gitu loh. Jadi kayak harus benar-benar jelas gitu. Jadi waktu itu aku juga scan kayak apa ya? Zaman dulu lupa aku kayak scan apa ya? Pokoknya berkas-berkas itulah. Kayak KK, KTP gitu kan. Ya. Apa ya, yang kayak kita di fotokopian tuh kan ada kan yang mesin gede itu. Ya, benar-benar. Nah itu masalah teknis ya itu. Terus untuk masalah pendaftarannya, ya seperti biasa kita dibantu sama pihak sekolah untuk mendaftar. Habis kita mendaftar itu dapat kayak token gitu buat masuk ke webnya si SNMPTN ini. Setelah itu udah ngisi. Nah aku pada saat itu yang masih bingung tuh masalah unitnya teman-teman. Jadi yang pertama aku mikirnya gini, aku kan di daerah Jawa Timur ya, jadi aku kalau bisa tuh pilihnya teknik sipilnya yang daerah Jawa Timur gitu. Pada saat itu pilihanku kayak kalau nggak di UB atau di ITS. Nah tapi kayak sama guruku gitu kayak ITS aja gitu, lebih bagus lah maksudnya gitu. Jadi SNMPTN tuh menurutku kayak apa ya, nggak bisa ditebak gitu loh, nggak bisa ditebak, kita nggak bisa prediksi, taunya ya dari track record aja, itu kan semua kehendak dari kampus gitu. Betul. Jadi yang milih itu ke kampus. Nah, kalau misalnya untuk rata-ratanya tuh, rata-rata yang dibutuhin buat satu jurusan sipil tuh kira-kira berapa sih kalau buat SNMPTN tuh? Ya, rata-rata aku itu benar sekitar 83 ke atas. Lupa, ya sekitar segitu. Ya. Tapi gini teman-teman, jangan dibuat sebagai patokan ya. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Terus setiap sekolahan kalau memberikan nilai ke muridnya itu juga beda. Apa ya? Itu kan hak prerogatifnya dari sekolah kan. Nah, yang bisa menilai itu dari si pihak univnya atau pihak kampusnya. Kan mereka punya kayak standar gitu, misalkan sekolah ini tuh kualitasnya seperti apa. Jadi bukan hanya nilainya si mahasiswa, si muridnya juga. Jadi banyak faktor lah yang mempengaruhi, termasuk alumni juga. Nah, kalau Alif sendiri itu nilainya dari semester 1 ke 5 itu naik apa naik turun gitu? Jadi gini, kalau alhamdulillah naik, cuma naiknya itu nggak langsung kayak lulus gitu, nggak, jadi kayak dikit gitu teman-teman. Jadi paling ya naik 1, naik 2 gitu. Oh, misalnya kayak dari 8. Pokoknya utamakan pelajaran yang di UNBK kan. Pas zaman kita kan ada UN kan. Nah itu yang kayak fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, pokoknya yang itulah, itu lebih diutamakan. Ya, jadi kalau misalnya mau ngambil SNMPTN itu ya berarti nilai yang harus diutamakan yang naik itu adalah nilai mata kuliah yang di UNBK kan. Kalau dulu kita tuh ada namanya UNBK ya. Jadi kayak pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi gitu ada gitu. Oke, terus kalau Alif sendiri tuh gimana sih rasa awal-awal masuk di jurusan teknik sipil ITS itu? Apakah kayak kaget atau kayak malah senang atau malah kayak down gitu karena pelajarannya susah dan sebagainya gitu. Gimana sih Liv kayak pengalaman selama kuliah di ITS tuh gimana? Iya, bisa dibilang kaget. Kagetnya karena gini teman-teman, mungkin kalian yang baru pertama kali merantau pasti kan kayak waduh di kota besar, apalagi di Surabaya kan. Nah itu lihat orang-orangnya, lihat lingkungan kita, jadi kayak misalkan kita di kota kecil tuh kayak apa-apa serba enak, deket orang tua, terus habis itu apapun bisa lah. Nah kita kalau di kota baru kan mesti kan kayak harus cari-cari teman,
cari lingkungan yang enak gitu kan. Jadi kayak itu yang sulitnya. Ya, berarti tuh Sulitnya lebih kayak ke adaptasi gitu ya sama lingkungan, sama teman-teman. Nah, kalau Alif sendiri tuh sama pelajaran-pelajaran di teknik sipil nih gimana? Apakah pas awal-awal masuk itu ada kesulitan atau malah menurut Alif biasa aja lah ini pelajarannya gampang lah gitu? Kalau menurut Alif tuh gimana? Kalau menurutku ya, sebenarnya kalau kita menelaah akhir kan udah semester 5 ya, Vi. Waduh, kayak merasa sebenarnya kita bisa tuh pelajaran semester 1, 2 itu. Cuma yang menjadi sulitnya tuh apa ya? Kita belum bisa menyesuaikan sama lingkungan, belum bisa banyak kenalan kayak seperti sekarang. Jadi apa ya teman-teman? Jadi pas waktu semester awal-awal tuh kita kayak difokuskan untuk banyak nyari teman, terus habis itu adaptasi dengan lingkungan. Jadi banyak hal yang yang masih menyesuaikan. Nah, kadang kalau orang yang dia cepat menyesuaikan, ya bagus sih. Maksudnya bisa lah untuk mengejar itu pelajarannya. Tapi kalau menyesuaikannya juga lama, kadang itu ada masalah di situ juga. Aku termasuk yang tipe penyesuaian agak lama, terus juga pelajarannya masih biasa-biasa aja. Kayak mengalami kesulitan karena kan di kuliah kan kita sistemnya beda kan sama SMA. SMA ada guru les. Pokoknya gampang lah kalau SMA itu. Tapi kalau kuliah kan kita serba mandiri. Nanya tuh nggak ada guru les. Nanya dosen kadang kalau sungkan juga kayak nggak enak. Akhirnya ujung-ujungnya nanya biasanya ke temen. Nah pada saat itu temennya belum sebanyak saat ini gitu loh. saat ini. Ya benar sih, inget banget dulu emang pas awal-awal semester 1 tuh kita emang kayak buat nanya ke teman itu kayak masih belum deket gitu. Makanya tuh kayak daripada kita nanya tuh mendingan kayak diem gitu. Akhirnya nilai kita pun juga jadi susah gitu gara-gara tuh kita nggak berani nanya gitu. Sedangkan kalau pas SMA kan kalau misalnya ada yang nggak bisa, kita bisa nanya ke guru bimbel lah, bisa nanya ke guru di kelas. Tapi kalau pas kuliah ini kayak masih sungkan gitu ya. Nah itu karena kita tuh waktu awal-awal tuh masih belum bisa beradaptasi gitu ya. Nah terus kalau mulai semester 2, semester 3, 4 itu gimana Liv? Kira-kira dulu pengalamannya? Waktu seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa menyesuaikan. Ya walaupun dikit-dikit lah grafik naikannya gitu sih. Oke. Nah, terus kita lanjut ke segmen selanjutnya. Nah, ini kalau menurut Alif nih, kehidupan jurusan teknik sipil di kehidupan mendatang tuh nanti gimana sih? Maksudnya tuh kayak prospek kerjanya gimana, terus nanti pembangunan sipil di kehidupan kedepannya tuh nanti gimana kalau menurut Alif? Kalau menurutku ya, di mana-manapun pasti teknik sipil kan berhubungan sama pembangunan. Otomatis seiring berjalannya waktu, banyaknya manusia, ya kebutuhan akan pembangunan itu sendiri juga meningkat gitu. Tetapi kita nggak bisa menjamin gini teman-teman, nggak bisa menjamin kita bakal terjun ke dunia itu. Maksudnya gini, ya walaupun kita udah masuk teknik sipil, tapi nanti kayak passion kita ataupun keinginan kita tuh mau kemana kan kita nggak tahu gitu. Biasanya kita ya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi kalau ditanya tentang prospeknya untuk teknik sipil, ya semakin banyaknya manusia otomatis semakin banyak yang membutuhkan gitu. Yang pasti kalau misalnya di kehidupan mendatang kan pasti bakalan banyak terjadinya pembangunan konstruksi infrastruktur gitu kan. Apalagi nanti di Pulau Kalimantan bakalan ada ibu kota baru. Nah itu yang pastinya bakalan banyak banget nih pembangunan gedung lah, jalan tol, jalan raya segala macam. Dan pasti jurusan teknik sipil itu jadi jurusan yang paling banyak dibutuhkan sih nanti ke depannya. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya. Oke, terus kalau Alif sendiri ini kan dari kemarin tuh di channel aku kan banyak banget nih yang nanyain kayak tentang laptop jurusan teknik sipil tuh harus kayak gimana sih. Nah kalau Alif sendiri tuh pakai laptop apa sih? Ya kalau aku pakai merek Asus teman-teman, Asus VivoBook yang tipe A442O. Ini itu aku beli tahun 2018 ketika semester 2. Oke, itu kalau boleh tahu RAM-nya berapa, storage-nya berapa, sama kayak prosesornya apa gitu? Untuk RAM-nya ini 8GB. 8GB. Dia Intel Core i7 generasi ke-7 dan Nvidia GeForce 940 MX gitu. Oke. Laptop di teknik sipil tuh minimal harus berapa sih Liv harganya gitu kan? Orang mungkin ada yang kagak ngerti laptop harus RAM-nya berapa, mungkin nggak tahu. Kalau misalnya dari range harga tuh kira-kira ambilnya kalau cari aman tuh minimal berapa sih harganya tuh? Ya kalau minimal ya teman-teman, kalau nggak pengen lelet maksudnya ya standar lah. Ya sekitar 7 ke atas ya. Sekitar itu minimal 7 juta atas. Itu kan 7 juta itu udah kayaknya udah dapat i5 mungkin dengan RAM 4GB kayaknya. Setauku kalau laptop sekarang ya gitu. Tapi kalau ya lebih lanjut lagi paling enggak budget 10 jutaan udah cukup lah. Kayak punya aku ini harus gitu.
Itu udah cukup banget lah itu. Nah, cuma Liv, kalau misalnya ada orang yang misalnya nggak mampu beli yang harganya 7 juta, kayak misalnya di bawah 7 juta tuh masih sanggup nggak sih buat ngejalanin program sipil? Setauku temanku ada sih, aku nggak mau sebut merek ya, Vi. Ya nggak apa-apa. Nggak mau sebut nama, ya aku tahu dia 5 atau 6 jutaan, tapi ya itu teman-teman agak, maksudnya kalau kita buat cepet tuh kurang begitu enak gitu, jadi kayak lemot gitu. Tapi ya masih bisa sih. Nanti harus menyesuaikan aplikasinya juga. Jadi Nah, ya misalkan itu. AutoCAD itu kan yang sekarang sudah versi 2021 kan. Nah, jadi kalau tetap kita mungkin kapasitasnya nggak mencukupi untuk yang download versi itu, ya cari yang versi yang lebih rendah gitu. Harus Betul. nyari emang kan. Berarti itu bisa dibilang kalau misalnya cari laptop tuh bisa-bisa aja yang di bawahnya 7 juta. Tapi itu lagi-lagi kayak harus menyesuaikan sama software yang dijalanin gitu. Kan software tuh macem-macem kan. Ada tahun-tahunnya, ada tiap tahun tuh rata-rata ada versi pembaruannya. Nah, kalau misalnya laptopnya versi yang agak jadul-jadul dikit, yang agak lebih entry level ya, mendingan nanti cari softwarenya tuh yang kira-kira tahunnya agak lama gitu, biar bisa jalan. Sebenarnya kalau ngomongin bisa atau enggak sih bisa gitu ya, cuma rada lemot aja sih gitu. Jadi misalnya kalau pengen beli yang 5 juta oke, pengen beli yang ya 6 jutaan gitu juga oke gitu ya. Terus ada nggak sih Liv kayak saran buat anak-anak yang mau masuk jurusan teknik sipil apa nih? Kalau mungkin yang lagi SMA ya teman-teman. Jadi yang pastinya harus tetap belajar dengan giat, terus kayak mantepin jurusannya. Kalau udah pengen teknik sipil ya udah teknik sipil gitu. Jadi apa ya, pokoknya fokus aja sih yang penting. Nggak usah nanti dibilang orang gini, oh kamu harus kayak ini, passion kamu tuh kesini gitu. Kan kita nggak tahu ya masa depan kita seperti apa. Yang penting kita persiapkan dengan baik. Ya nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang bakal ngerasain berhasil atau tidaknya gitu. Yang penting gitu sih. Nah Liv, kalau dari kamu ada nggak sih kayak misalnya orang-orang kan bingung nih bang, gue pengen masuk sipil tapi matematika sama fisika gue tuh jelek tuh. Nah itu kalau menurut Alif harus gimana tuh? Kalau misalnya dia mau masuk tapi matematika sama fisikanya tuh kurang baik. Emang sih kayak problema orang tuh beda. Terus kayak mungkin tadi tentang matematika atau fisika, pokoknya hitungan lah. Ya kalau kalian mau langsung teknik sipil ya harus bisa hitungan. Soalnya dasar-dasarnya emang itu. Kalau kalian nggak mau hitung-hitungan ya cari sosum. Kalau sosum itu emang nggak ada hitung-hitungan. Ya ada tapi mungkin nggak sebanyak sipil. Kalau sipil emang dasarnya hitung-hitungan. Jadi ya bagi kalian yang punya mimpi ke teknik sipil, yang mulai sekarang dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai nanti pas di akhirnya kalian nyesel gara-gara nggak bisa matematika gitu. Benar-benar banget sih. Itu sih. Ya. Jadi emang kalau misalnya orang yang nggak bisa yang nggak bisa matematika atau fisika tuh emang mau nggak mau gitu ya harus belajar gitu. Soalnya emang udah nggak ada cara lain gitu buat masuk teknik sipil selain harus bisa matematika sama fisika gitu. Oke Alif, makasih banget buat Alif yang udah ngobrol-ngobrol sama aku selama ini. Nanti mungkin kita ke depannya bakalan ngomongin tentang hal-hal lain tentang jurusan teknik sipil maupun yang bukan. Mungkin nanti di episode-episode yang bakal datang nanti kita bakalan kedatangan teman-teman yang lain juga. Jadi ya ini bakalan seru banget sih. Jadi makasih Alif buat kesempatannya kali ini. Kalau misalnya aku ada salah kata mohon dimaafkan. Jadi ya udah Alif. Sampai jumpa ya Alif ya di video-video berikutnya. Dadah. Makasih Raffi, dadah. Ya, makasih banyak buat teman-teman sekalian semua yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian ada masukan atau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanyain itu di kolom komentar. Kalau misalnya kalian pengen tanya sesuatu juga, kalian bisa tanya di DM Instagram gue di sini. Jangan lupa buat kalian semua untuk klik tombol subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian bantu channel ini untuk upload lebih sering lagi. Jadi pastikan kalian klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!